Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan karakteristik ummah. Topik yang dibahas ada 4 topik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makalah yang sudah dipresentasikan. Topik pertama dari kelompok 2 Dirga Arifudin 2022-11-2034. Bagaimana perhitungan takaran untuk zakat mal? Cara menghitung zakat mal bisa dilakukan dengan menggunakan rumus 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya, di 1 Januari 2022, Anda memiliki emas sebanyak 200 gram. Maka nisab harta kekayaan berupa emas sebesar 2,5%. Dengan demikian, besar zakat mal yang harus Anda bayar yaitu zakat mal sama dengan emas kali nisab zakat mal sama dengan 200 gram kali 2,5% sama dengan 5 gram. Jadi, zakat mal yang harus Anda keluarkan yaitu sebesar 5 gram atau setara dengan uang Rp 4.690.495 atau harga 1 gram emas sama dengan Rp 938,09. Topik kedua, kelompok 2 Eka Mairawati 2022-11-2033. Mengapa jika seseorang masuk Islam harus mengucapkan kalimat syahadat? 1. Pintu masuk ke dalam Islam. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jika ada orang yang terpanggil hatinya untuk memeluk agama Islam, terlebih dahulu ia dituntun untuk mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2. Intisari ajaran Islam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Islam menempatkan persaksian dengan 2 kalimat syahadat sebagai rukun pertama, sebab memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. Artinya, ia harus menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ke dunia ini. 3. Keutamaan yang besar. Ibnu Majah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah akan menjamin kebebasan seseorang dari api neraka dengan syarat dihayati sepenuh hati dan disertai melakukan berbagai amalan yang dianjurkan dalam agama sehingga tercapai pribadi muslim yang sempurna. Topik ketiga, kelompok 4 Kunti Malasari 2022-11-2014. Apa ada ayat Al-Quran yang merujuk pada khairul ummah? Jawabannya ada. Kalau ada, bagaimana konsep penjabaran khairul ummah dalam ayat tersebut? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Konsep khairul ummah menurut ayat tersebut di atas ialah suatu komunitas masyarakat yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan, yadun ila al-khair, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, ya'murun bil amruf, dan mencegah kemungkaran, yanhauna an al-munkar. Ummah adalah masyarakat yang didirikan di dalam Al-Quran dan dipraktekkan sejak Nabi Muhammad SAW. Kata al-khair sebagai kebaikan yang bersifat partikular, termasuk di dalamnya kearifan lokal seperti dakwah, penjabaran,
Konsep huru'ummah dalam ayat tersebut di atas menurut kalangan tafsir ialah menebarkan energi positif terutama kepada umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, etnik, kewarganegaraan, warna kulit, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Tidak termasuk huru'ummah bagi orang-orang yang suka menghina dan menghujat orang lain. Topik 4 dari kelompok 5, Lauda Paksi Mairaspati dengan nomor absen 2022-11-2016. Apa yang dimaksud ghorimin, Ibnu Sabil, dan mustahik? Mustahik adalah mereka yang sah atau pantas menerima harta yang dihibahkan. Yang kedua, Ibnu Sabil, seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, sehingga tidak bisa meneruskan perjalanannya. Ibnu Sabil ini berhak menerima zakat, baik dari golongan mampu ataupun sebaliknya. Yang ketiga, ghorimin. Secara bahasa yang dimaksud dengan ghorimin atau ghorim adalah orang yang tengah terlilit utang. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.